wabarakatuh. Kembali lagi di Mastaka. Mari sharing di perpustakaan bersama Nani dan Desi lagi. Iya. Ini ke berapa kalinya ya kita podcast Ketiga. bareng ya? Ya Allah. Ketiga. Kita masih di segmen Baca Yuk. Di segmen kali ini masih dengan Teh Desi, kita akan membahas buku yang akan kita rekomendasikan nih untuk para orang tua. Ya, sepertinya begitu kan? Untuk para orang tua kembali dan teman-teman semuanya di podcast Mastaka segmen Baca Yuk, kita tentu akan merekomendasikan buku-buku yang terbaik untuk sobat-sobat pustaka. Jadi pantengin terus ya podcastnya, tonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bukunya. Dan nanti kalau misalkan ada request buku bacaan apa sih yang mau kalian rekomendasikan buat kalian untuk kita review, silahkan komen ya. Begitu teman-teman semuanya. Jadi kita akan membahas buku tentang orang tua ya, dengan judul Jadi orang tua ada strateginya. Yo. Cara mudah dan santai mendidik anak. Dan cara mudah santai mendidik anak. Berarti kalau melihat bukunya ini buku tips kayak gitu ya? Ini lebih ke pelatihan sih Bu. Kalau dibuka Kalau boleh deskripsikan dulu dong bukunya nih ke sobat pustaka. Ya, oke. Deskripsi sedikit dari buku ini itu tentang bagaimana strategi pelatihan lah ya umumnya untuk orang tua menghadapi anak. Gitu. Jadi kayak parenting gitu ya? Iya, kayak misalkan bagaimana nih cara ngasih hukuman ke anak tanpa anak itu tahu bahwa itu hukuman gitu. Ada studi kasusnya juga di dalam. Ada ya? Tentang bagaimana menanggapi perasaan anak. Ada ya. Pengarangnya siapa? Adele Faber dan Elena Mazis. Oh, nggak salah orang Amerika ya? Iya, ini dari luar. Dan memang mereka fokus di parenting. Jadi memang buku ini khusus untuk teman-teman semua, bapak, ibu-ibu muda, terutama ya, yang masih punya membutuhkan ilmu tentang pola asuh anak, bagaimana cara mengasuh anak. Ini bukunya cocok banget gitu kan ya. Ketimbang kita cari-cari di Google gitu ya, yang tidak tahu jenis informasinya valid apa enggak, lebih baik dari sobat pustaka baca sendiri dari buku gitu. Karena biasanya kalau dari buku itu kita bisa langsung dipraktekkan juga kan gitu, dan anti hoax. Iya dong, ada kan? Bener nih. Kadang kan kalau di Google itu ada banyak macam versi-versi, banyak hal-hal ya kan, membingungkan. Iya, dan sebelum baca buku boleh juga tonton review-review buku dulu kita, biar juga sobat pustaka tidak bingung buku apa sih yang cocok untuk sobat pustaka dibaca begitu ya. Oke Teh Desi, kalau begitu silahkan kita review dulu sedikit deh dari awal sampai akhir ya, ini bukunya membahas apa? Pokoknya ini tentang strategi aja, pelatihan, ada pemahaman tentang anak. Orang tua kan kadang ya tidak mengerti tuh perasaan apa yang anaknya rasakan, kadang nggak ngerti, nggak nyampe, apalagi anak-anak kecil. Kadang anaknya nangis, nangisnya kenapa? Nah di sini tuh ada caranya, terus juga cara penyampaian bahwa perasaan ibu ke anak juga ada caranya menyampaikannya itu bagaimana. Seperti misalkan ibunya kesel, ada di ibu sini lagi kesel nih, ibunya kesel, caranya menyampaikan ke anaknya. Kadang anak kecil itu kan bikin rusuh di rumah, kadang ibunya kesel, ada ibu lagi kesel, anaknya juga jadi rewel gitu ya. Pokoknya di situ tuh seperti ini kita lihat ya, ada percakapan-percakapan. Ini ada komiknya juga ya. Ini isinya tuh ada gambar-gambar komik gitu ya, yang memang itu isinya percakapan. Nggak monoton ya, nggak harus baca gimana, tapi ini ada menariknya, kayak misalkan ungkapan dengan satu kata, Susi kulit pisang. Nah ini juga, ini bagaimana mendakapi, ada banyak tentang perasaan anak tuh, ada pelatihannya juga. Pokoknya bagus buku ini. Ini pelatihannya itu biar kita sebagai orang tua itu paham terhadap anak gitu ya. Biar paham tentang kondisi, misalkan tentang perasaan, gini loh, harus gini ada. Terus kita kebingungan, ini apa ya ini jawabannya, ada jawabannya. Satu hal yang menarik, terkadang orang tua itu sibuk memikirkan perasaannya sendiri, benar sih. Ketika mengasuh anak itu kita tuh suka sibuk dengan perasaan diri sendiri gitu, yang udah jadi pahlawan terbaik untuk anaknya gitu ya. Capek, itu udah gitu kan. Mama tuh
udah kurang apa sih sama gitu. kalian? Ada di sini dijelaskan bagaimana Kayak pengalaman pribadi aja gitu. Ya benar. Ketika kita bingung ya menanggapi anak yang nangis rewel, aduh guruku mah ini gimana ini caranya? Ada. Ngertiin dong deh, ngertiin Nah. mama. Itu juga satu kalimat yang sering dilontarkan Iya, orang tapi tua kadang ya. ada ketika perkataan kasar biasanya. yang kita mengungkapkan kesalahan ke anak, anak malah tidak bisa mengerti. Nah, di sini tuh ada bagaimana cara penyampaian kekesalan kita ke anak. Ada di sini tuh makanya lengkap banget. Aku membaca ini luar biasa. Oh ini gini ya, oh harus gini ya. Mungkin ada satu poin yang sangat menarik buat Teh Desi yang pernah Teh Desi praktekkan dari buku ini mungkin. Kalau untuk praktekan sih untuk sekarang belum ya, Nah, tapi pernah mengalami yaitu tentang memahami perasaan anak. Jadi Iya, kayak bagaimana? misalkan nih anak pulang sekolah tiba-tiba kenapa, ada apa, kita kan harus tanya Anaknya dulu dong. maksudnya pulang sekolah anaknya rewel atau manyun nangis, gitu ya. manyun, memberikan kelihatan lah ya raut Kelihatan muka dia yang lagi kesel. kesel. Ada Oke. kan, nah, kita kan harus memahami dong kenapa ini. Kenapa? Nah, aku Oke. sering tanya apa kan gitu. Kita tanya dulu ada apa permasalahan apa. Jadi kan kita mengikuti dong perasaan anak ya. Kita tahu. Nah di sini tuh ada. Terus kalau Teh Desi ketika anaknya rewel gitu ya, jemedut gitu ya, bahasa Sunda nama ketika ditanya ngejawab anaknya. Ngejawab, tapi kadang kalau anak saya ini pribadi ya dia kan jutek, tapi ngejawab, misalkan kesel sama temannya kan gitu. Tapi kita harus jangan dulu, ini kenapa kesel, kenapa, kita cari tahu, kita gali. Nah di sini juga gitu. Jadi ketika anak kita dibicarakan, misalkan kita ada informasi nih berantem nih sama temennya misalkan, nah, kita tuh harus tahu dulu ini berantemnya kenapa, ada apa, jangan sampai kayak kamu tadi berantem ya, kenapa salahnya nih, nah jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu anaknya ini kenapa berantem, tanya dulu, oh tadi berantem kenapa, ada apa, biarkan anak tuh menceritakan, misalkan oh ternyata kesalahpahaman nih sama temennya, misalkan berebut pulpen atau apa gitu. Nah jadi kita kan tahu, misalkan salah anak kita, oh berarti kita harus memberikan apa ya kalau kayak gitu teh, buat ya arahan lah buat tidak boleh seperti itu ya, kayak atau gitu. memberikan batasan Ya. dan memberikan gambaran gitu Nah, ya. gitu. Di sini juga Baiknya seperti apa? tidak di sini tuh tidak diharuskan anak salah dihukum, tidak, karena kan pola anak sekarangnya beda ya, pola pikir anak ketika dihukum itu belum tentu baik ya untuk anak. Kadang anak yang dihukum malah kayak nanti kalau kayak gini aku mau sembunyi-sembunyi biar gak ketahuan, kan kayak seperti Jadi itu kalau ya. di buku ini dikasihkan tips kalau anak melakukan kesalahan harusnya dikasih cari tahu dulu. Iya, didiskusikan Seberapa gitu. besar dia melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti kita terus membela Oh anak tidak, melakukan kesalahan. tidak, Kan? bukan berarti membela, tetapi kan kita harus tahu dulu gitu. Ketika anak kita salah ya berarti salah, tetapi kita menghukumnya dengan cara yang lebih Yang baik tepat gitu ya, yang lebih tepat. Karena Tidak karena kita harus tahu dulu permasalahannya di mana, gitu. biar kita bisa memberikan statement yang tepat juga buat anak itu. Iya, Luar biasa. Kalau Teh Desi, kalau dari segi gaya si penulis nih, menurut Iya. Teh Desi ada yang dikritisi atau mungkin ini udah bagus banget ini gaya penulisannya gitu. penulisannya sih bagus ya, tapi mungkin di sini tuh lebih kayak karena ini mungkin terjemahan ya dari luar terjemahan. kan? Ya, ya kan ini kan dari luar ya, Ah, maksudnya ada Amerika kata juga yang bahasanya mungkin kayak dari terjemahan kan suka beda ya Bu ya. Nah itu aja, tapi mudah dipahami. Ada beberapa yang mungkin susah dipahami tapi masuk kok gitu, masih bisa. Cuman perbedaannya dari tata bahasa aja. Iya, dari tata bahasa Iya, ya. karena dari peralihan terjemahan kan suka berbeda gitu. Terus selain tadi mengenal anak, apalagi yang dibahas di buku ini? Dibahas buku ini tuh ada beberapa bab ya tentang perasaan anak, tentang membuat bagaimana anak nurut ke kita. Oh, itu Iya, juga dibahas ya? Dibahas tentang hukuman tadi ya udah dibahas juga tuh, tentang pujian. Pujian. Kadang kan pujian itu ada yang baik, ada yang enggak kan. Maksudnya kayak kita tidak selamanya memuji anak itu baik. Oh ya? Iya kan? Misalnya kayak gini. Bukannya memuji itu biasanya untuk meninggikan anak biar Ya termotivasi, itu biar percaya benar, diri tapi gitu. kadang anak itu ketika dapat pujian, kita kan misalkan ya anak kita bukan ngeremehin anak, tapi hasilnya itu tidak seberapa misalkan, tapi kita bagus, bagus, hebat, sedangkan hasilnya biasa aja misalkan. Nah, itu sebenarnya tidak baik, karena akan ke anaknya tuh karena udah bagus kok gitu. Kata mama juga bagus udah, gitu jadi dia ya. tidak mau berproses gitu. Jadi kayak baiknya memuji tetapi bukan meninggikan anak gitu. Jadi biar kasih pujian tetapi jangan sampai anak itu stuck bahwa aku udah bisa, kata mama aja aku hebat. Nah itu kan bisa anak-anak kayak
padahal tidak seberapa, karena pujian orang tuanya dia bangga dengan dirinya terlalu, misalkan ya over, itu juga sangat tidak baik. Jadi memang anak juga harus diberikan fakta Ya. bahwa kalau yang sudah Dede lakukan itu sudah berusaha, sudah baik, tetapi memang hasilnya Dede masih banyak yang lebih bagus dari anak gitu ya. Harus dikasih begitu tahu kan ya, bahwa oh fakta kita. ada kekurangannya gitu. Walaupun kita memuji, tetapi pujiannya itu tidak melebihi Ya, gitu. dari faktanya yang sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi anak itu menghargai proses gitu. Jadi biar anak itu tidak over pede ya. Over pede itu dalam artian dia itu selalu pede tapi tidak apa ya, cek urang mah asal leuweuheun. Ya gitu. Tidak dalam kapasitasnya gitu loh. Jadi nanti takutnya juga anak ketika menemukan realita di kehidupan yang sebenarnya, mama kok selalu memuji saya, kok yang lain malah meledek apa hasil karya kita, padahal jadi kan memang nanti sebetulnya kenyataannya memang jelek gitu. Maksudnya kayak bilang cantik ya pasti ya, setiap orang tua juga kan bilang cantik Cantik ke pasti anaknya, gitu ya. kan. Ih, ada Cantik, cantik gitu, karena kan ganteng. cantik juga relatif ya Bu. Tapi ketika dia bertemu nih dengan orang, terus ada orang yang bilang, ih kamu mah gembuk, gendut atau gimana gitu, kan anak jadi bilang, Langsung down. iya mama kok dia bilang aku gini, aku gini. Nah Terus harusnya dibela sama anaknya, jadi sama kayak orang tuanya tuh bilang cantik tapi harus memporsikan bahwa oh ada tuh cantik loh, ih gemuk, lucu, ih imut gimana gitu, biar jadi ketika dia nggak apa-apa kok gendut juga gitu. Ketika kan. unsur pujian itu berarti di sini juga ada soal kayak gitu ada. ya, ada pertanyaan-pertanyaan, ada percakapan-percakapan tentang bagaimana pujian itu seperti apa contohnya. Nah kayak ini nih, ini juga ya kayak ada jenis-jenis pujian yang bisa membuat anak merasa lebih buruk, kayak kamu anak istimewa, luar biasa, mengagumkan, kamu anak paling hebat, kamu anak justru yang paling itu ini cerdas. ya. Nah itu tuh kayak ke anaknya jadi beban gitu. Kayak misalkan kamu tuh paling cerdas loh, paling hebat, ketika di luaran ternyata dia di bawah temannya misalkan, itu kan menjadi beban untuk anak, beban untuk anak gitu. Begitu teman-teman semuanya, sobat pustaka, ternyata kalau dengan membaca buku itu ya semakin kita tahu bahwa kita itu banyak sekali ilmu yang belum ada di diri kita gitu ya. Jadi jangan takut untuk membaca, takut bosan gitu maksudnya ya. Bacalah sesuai dengan kebutuhan sobat pustaka, mulai dari itu dulu gitu ya. Kemudian biasanya kalau udah baca, sekali baca ketagihan ya sih? Ketagihan, benar. ya. Malah kan aku kemarin orang tua tentang orang tua kan. Ya kemarin, ini episode kedua buat Desi jadi orang tua lagi ya. aku kok pengen baca pengennya lagi gitu ya. Mau cari tahu nih, menggali lagi tentang dari buku satu ke buku satu lagi kan, itu pasti ada perbedaan kan. Dari buku yang kemarin misalkan dari ini, oh iya ini ada berbagai strategi yang lainnya gitu. Oh ini mah dari segi ini begini, segini. Tapi memang sama kan, kalau menjadi orang tua intinya ya harus paham dulu anak kan, paham karakter anak seperti apa. Iya sobat pustaka, dari kemarin kan saya mendampingi atau menemani teman-teman semua untuk mereview buku ya. Dari semua orang yang saya ngobrol di sini, satu hal yang saya pelajari adalah ketika membaca buku, mulai dari hal-hal yang disukai dulu gitu ya, mulai dari yang dibutuhkan dulu gitu. Makanya kan kemarin ada yang tentang parenting, kemudian teman-teman kemarin ada yang nge-review tentang cinta gitu kan. Ada yang nge-review tentang anekdot, komedi Sunda. Itu Pak Dedi kemarin sama Pak Sarip itu berbicara tentang komedi Sunda dan seperti itu. Jadi hal yang seperti itu, dan ternyata dari semua yang kita nge-review tuh semua menyatakan bahwa senang kok membaca buku gitu ya, daripada katanya kalau misalkan kayak Teh Desi kan punya permasalahan, daripada ngomong ke orang lain, curhat-curhat ke orang lain belum tentu dapat ilmunya ya, mending baca buku. Bener nggak sih? Bener Iya, gitu. Kadang lagi jatuh cinta juga kan, aduh bagaimana ya cara mengungkapkannya, misalkan mau cari tahu kan tentang cinta, bacalah buku kemarin cinta juga ada kan buku-buku tentang gitu cinta, ya. ada buku-buku kata-kata mutiara tentang cinta kayak gitu. Itu juga bagus buat menginspirasi teman-teman yang mungkin lagi pengen mengungkapkan isi hatinya gitu. Jadi sesuai kebutuhan ya intinya ya, kalau membaca buku itu lebih menarik dan lebih kayak kita dapat feel-nya kan gitu ya, dapat apa yang kita rasakan ketika butuh tentang ini. Oh iya, aku baca ini nih, oh ternyata cocok. Ada solusi juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang hinggap di kepala. Iya, ternyata ada. Ada hal lain yang mau disampaikan terkait dengan buku ini mungkin yang belum disampaikan dari ke buku ini ya.
Pokoknya untuk buku ini, baca buku ini tuh membantu untuk orang tua yang kadang dia sibuk ya. Sibuk itu dalam artian ya mungkin bekerja atau di rumah aja udah sibuk banget dengan kerjaan. Nah, di sini tuh bisa untuk pelatihan sedikit ya di waktu senggangnya itu, termasuk ibu lah ya, ibu yang bisa kerja, bisa di rumah. Berarti cocok juga dong buat saya ya. Cocok. Ini kan saya punya anak itu yang 3 generasi gitu ya, hampir sama beda-beda memang kan ya. beda-beda gitu, tetapi punya pola yang walaupun satu pengasuhan ternyata punya sifat yang berbeda-beda ya. Kadang bingung, ini anak ini lagi fase apa sih ya, tiba-tiba pasti. ngambek, tiba-tiba ketika ditanya dia lagi apa, nggak mau jawab, apa sih mah gitu. Tiba-tiba seperti itu. Kadang kita orang tua, ini anak di fase apa sih gitu, pengennya tuh langsung bereaksi marah gitu kan, pengennya begitu kan. Tidak langsung bisa dong. mama apaan sih mah, langsung kita pengennya bereaksi, apaan sih dek, yang sopan dong kan, pengennya Iya, begitu pasti kan. seperti itu orang tua. Bereaksi langsung di saat itu juga, dede jangan begitu, nggak sopan sama orang tua, langsung begitu. Padahal mungkin ada hal-hal lain yang dialami oleh anak yang tidak diketahui oleh kita sebagai orang tuanya. Dan di buku ini terjawab seperti jadi itu kayak ya. orang tua yang sibuk, terus kadang tidak sepenuhnya bersama anak ya. Misalkan anak sekolah, pulang sekolah, ibunya masih kerja. Nah, misalkan waktu sedikit aja kan waktu ketemunya bisa memahami perasaan anak dengan cara ada di buku ini. Bagaimana caranya dijelaskan di sini. Materinya sih sebenarnya ini tuh simple, praktis, simple. Cuman mudah dipahaminya karena ada apa sih ya disebutnya? Teori gitu kan, Teori, praktek, percakapan, bahkan latihan untuk diri kita. Nah gitu, teorinya sedikit, prakteknya ada, latihannya juga buat ada kita ya. gitu. Jadi kayak semacam kita tuh nemu buku ini itu kayak menemukan tutor parenting nggak sih gitu iya, ya, gitu, kayak yang tutor lah, ngajarin terus ngelatih kita gitu ya. Iya. Terus jawabannya juga ada. Jawabannya juga Ya, bahkan ada ya. Ada disiapkan ketika kita bingung nih, benar nggak ya jawaban yang kita siapkan? Oh ternyata salah, ada di sini jawabannya. Tapi jangan sampai nyontek dulu jawaban baru ngerjain. Iya. Ih, jangan. Kita berusaha dulu cari oh ini. Tapi saya jadi penasaran, ada nggak ya buku yang menjadi anak yang baik gitu? Buat orang tuanya gitu ya. Kita kemarin itu kita dari sisi kita sebagai orang tua yang harus memperbaiki diri gitu. Nanti kita mungkin kita cari ya buku yang dari sisi seorang anaknya, bagaimana memperlakukan orang tua yang kadang yang biasanya yang susah memperlakukan itu orang tua yang sudah mulai beranjak lansia kayak gitu ya. Kayak nanti kita coba cari deh buku yang kayak gitu. Orang tua gimana nih ketika dia sudah tua, apakah anaknya? Nah itu biasanya problemnya di situ. Iya benar. Kadang orang tua selalu ingin menjadi yang terbaik untuk anaknya, kan anaknya ternyata memahaminya yang lain kadang kayak gitu ya. Nanti kita Apalagi cari deh buku yang kayak gitu, mudah-mudahan ada ya. Jadi kita balancingnya buku parenting. Kan kita juga masih sebagai anak ya. Iya kan? Iya, sebagai ada anak orang untuk tua. orang tua kita kan. Nah, ya kita Luar bolehlah biasa. nanti kita cari atau mungkin sobat pustaka yang punya rekomendasi buku hal yang seperti itu, nanti coba kita cari bukunya ya, rekomendasi deh judulnya, nanti kita cari bukunya dan kita mudah-mudahan kita bisa mereview bukunya. Begitu semuanya sobat pustaka. Teh Desi terima kasih banyak loh sudah berbagi dengan kita. Mudah-mudahan Teh Desi tetap semangat membaca bukunya. Pasti harus. Kawan-kawan saya juga kayaknya pasti harus baca buku ini karena ya gitu ya, sebagai orang tua ternyata di setiap fase anak itu berbeda ada ya aja gitu, perbedaannya sifatnya tuh berbeda terus gitu di fase anak. Sekarang mungkin anak saya udah mulai beranjak mau ABG gitu ya, jadi kita bingung walaupun kita juga pernah mengalami jadi anak kan, tapi tetap kan beda. Iya. Masanya juga beda gitu. Dari zamannya juga kan beda ya, zaman kita, zaman sekarang itu jauh berbeda. Iya betul. Jadi sekarang sudah tidak ada zaman lagi untuk sibuk tidak membaca ya, sudah tidak ada zaman lagi karena belajar teruslah teman-teman semuanya, apapun teman-teman yang sekarang alami di fase apapun sobat pustaka sekarang gitu, mungkin fasenya sebagai mahasiswa, fase sebagai orang tua, fase sebagai anak gitu ya, di fase apapun kalian saat ini, jadilah buku sebagai teman kalian, sebagai jawaban setiap permasalahan ya. Oke, seperti itu ya. Dan sobat pustaka terima kasih sudah menemani kita di segmen Baca Yuk. Jadi orang tua ada strateginya, itu buku yang baik menurut kita gitu ya, versi kita. Kalau boleh Teh
dikasihkan apa ya ranking skor buat buku ini. 8 lah. 8. skornya. Oke, buat dari Teh Desi skornya 8. Terima kasih Adela, terima kasih Gramedia ya Ya, sudah Gramedia. menerbitkan buku ini. Sangat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Saya Nani dan Teh Desi undur pamit. Jangan lupa membaca dan jadi anak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi sejahtera dengan literasi meraih mimpi untuk Sukabumi yang lebih baik. Ayo